Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara terkasih, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman membuat kita kuat, ya. Dalam pengharapan, oleh iman kita kuat. Iman membuat kita bisa mengerjakan hal-hal yang melebihi dari akal pikiran, ya. Habel mempersembahkan yang terbaik. Henok berlaku baik sehingga dia terangkat. Abraham juga. Jadi oleh iman-iman mereka berbuat sesuatu yang melebihi dari akal pikiran, ya. Nuh juga, oleh iman dia membangun bahtera. Jadi iman ini membuat kita bertindak melebihi akal pikiran, ya. Jadi Taurat Tuhan Yehova diberikan kepada bangsa Israel itu agar kita bisa mencapai hal yang luar biasa. Apa hal yang luar biasa itu? Itu tanah Kanan, tanah perjanjian, ya. Jadi oleh iman, ya, maka bangsa Israel rela melakukan Taurat itu, ya. Tapi yang lebih sungguh luar biasanya lagi, bahwa Tuhan Yehova tahu kita tidak mampu untuk melakukan Taurat itu, untuk mencapai yang kita harapkan itu. Maka dia memberikan anak yang tunggal, Yesus Kristus, dan dia menjadi korban untuk menebus kita dari segala kutuk dosa, sehingga kita bisa bersama dengan dia berjalan menuju hal yang luar biasa, yaitu kerajaan surga, Yerusalem yang baru. Jadi kita sudah bersama dengan Roh Yehova dalam menjalankan Taurat Yehova itu. Jadi sungguh luar biasa kasih Yehova, ya. Jadi Yesus Kristus itu adalah imam bagi kita. Imam, dia melebihi Harun. Yesus Kristus juga melebihi dari Musa, ya. Jadi Yesus Kristus juga melebihi dari Raja Daud. Jadi dia adalah pemimpin, ya, guru yang ajaib. Jadi dengan datangnya Yesus Kristus, maka kita sudah menyadari bahwa kita bersama Elohim, Tuhan beserta kita, karena roh yang dimiliki Yesus Kristus adalah roh dari Yehova. Jadi kita bersama Yehova, ya. Jadi untuk mencapai janji Yehova itu, Yerusalem yang baru, maka kita sudah diberi kekuatan, yaitu roh Yehova sendiri, untuk bisa berlaku baik. Karena untuk mencapai Yerusalem yang baru ada materainya. Materainya apa? Materainya adalah kita menjauhkan diri kita dari kejahatan. Itu materainya, itu udah jelas itu, bahwa materainya adalah kita menjauhkan diri kita dari kejahatan. Dalam Ibrani 10 ayat 28 dikatakan, jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Tuhan, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Jadi Yesus Kristus adalah anugerah terbesar dari Yehova bagi kita. Yesus Kristus adalah anugerah terbesar. Dia adalah pemberi yang terbaik dari Yehova. Yehova tahu bahwa kita nggak mampu, jadi dia memberikan anak yang tunggu supaya kita
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh darah Yesus Kristus kita sudah bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Kita tidak lagi tertuduh-tuduh oleh kutuk dosa karena pelanggaran kita. Kita tidak tertuduh lagi oleh kesalahan-kesalahan kita, tapi oleh darah Yesus kita sudah dibebaskan dari kutuk dosa. Kita bebas masuk ke ruang Maha Kudus. Jadi dengan menghargai darah Yesus Kristus, kita dilayakkan, dimampukan untuk berjalan benar, berjalan sesuai Taurat Yehova. Jadi kita tidak bisa mampu melakukan Taurat Yehova dengan kasih, dengan sukacita, damai sejahtera. Maka setelah kedatangan Yesus Kristus, kita lebih sempurna lagi dalam kebenaran, lebih sempurna dari orang-orang Yahudi, dari ahli-ahli Taurat. Sebelum Yesus Kristus datang ke dunia ini, orang Israel sering jatuh. Karena apa? Karena mereka merasa sendiri, mereka merasa jauh dari Tuhan, mereka nggak mampu melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Mereka berpikir bahwa dengan kekuatan mereka bisa mencapai Tuhan. Tapi sesungguhnya adalah bahwa Tuhan, yaitu Yehova semesta alam, lebih dulu mengasihi kita. Ya. Oleh kasih-Nya kita bisa menjalankan Taurat. Oleh kasih-Nya kita bisa berjalan dalam kebenaran. Maka iman adalah sesuatu hal yang luar biasa yang membuat kita memiliki super power, super kesabaran, super hikmat, super bijaksana seperti itu. Jadi Yesus Kristus adalah iman itu. Dia ada bersama kita. Maka yang terpenting setelah kita menyadari bahwa Yesus Kristus sudah bersama kita, Elohim sudah beserta kita, maka yang terpenting adalah mensyukurinya, menjaganya, dan berjalan sesuai Taurat Yehova untuk kemuliaan Yehova dan untuk menjadi meterai bagi kita memasuki kerajaan surga, yaitu Yerusalem yang baru. Yesus Kristus berkata dalam kitab Wahyu bahwa Dia akan datang segera. Jadi untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, yang terpenting kita miliki adalah iman. Iman itu Roh Yehova yang sudah beserta kita lewat kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Kita sudah bersama Roh Yehova untuk bisa menjalani, untuk bisa melewati hari-hari kita sesuai dengan Taurat Yehova. Karena berjalan sesuai dengan Taurat Yehova adalah ibadah yang sejati, itulah persembahan yang kudus, yang mulia di hadapan Yehova, Tuhan semesta alam. Haleluya, terpujilah Yehova, Tuhan semesta alam yang selalu menuntun kita dengan Roh-Nya. Kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini, kita merdeka, kita bersukacita karena mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Haleluya.